Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Verlia Putri Mandiri dengan NPM B1A022183. Di sini saya akan eh, menjelaskan terkait tugas audiovisual dengan sumber materi tugas Kapita Selekta Hukum Perdata dari artikel Hukum Kontrak dan Perkembangannya oleh Sigit Irianto yang membahas evolusi hukum kontrak dari zaman kuno hingga modern, perbandingan sistem common law dan civil law, serta tantangan penerapannya di Indonesia. Sejarah dan pengertian hukum kontrak. Hukum kontrak telah ada sejak zaman Mesir dan Mesopotamia sekitar 3 sampai 4 abad sebelum Masehi. Terus berkembang hingga kini di Indonesia, hukum kontrak diatur dalam pasal 1313 Perdata. Meskipun definisi ini dinilai tidak lengkap oleh para ahli, kontrak didefinisikan sebagai perjanjian tertulis yang menciptakan kewajiban dan untuk melakukan dan atau tidak melakukan sesuatu, baik dalam civil law maupun common law. Syarat sahnya kontrak. Menurut pasal 1320 Perdata, syarat sahnya suatu kontrak meliputi kesepakatan, kecakapan bertindak, hal tertentu, dan sebab yang halal. Syarat subjektif seperti kesepakatan dan kecakapan membuat kontrak dapat dibatalkan, sedangkan syarat objektif yaitu hal tertentu dan sebab halal membuat kontrak batal demi hukum jika tidak dipenuhi. Perbedaan utama antara sistem hukum terletak pada consideration dalam hukum common law dan causa dalam civil law. Teori mengikatnya kontrak. Beberapa teori menjelaskan mengapa kontrak mengikat, seperti teori kehendak, tawar-menawar, dan injurious reliance theory. Teori terakhir menekankan bahwa kesepakatan mengikat karena pihak yang dirugikan telah melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan janji di Indonesia, teori ini belum banyak diterapkan, sementara di negara lain seperti Amerika Serikat dan Belanda sudah berkembang. Perkembangan hukum kontrak modern. Di Amerika Serikat, doktrin promissory estoppel melindungi pihak-pihak yang dirugikan karena percaya pada janji prakontrak. Sementara di Belanda, asas itikat baik berlaku sejak tahap prakontrak, memungkinkan ganti rugi meski kontrak belum final. Contoh kasus di Belanda menunjukkan pengadilan mengakui kerugian prakontrak, berbeda dengan Indonesia yang masih berpegang dengan syarat formal pasal 1320 Perdata. Penerapan di Indonesia. Di Indonesia, hukum kontrak masih bersifat klasik, berpegang pada pasal 1320 Perdata yang mensyaratkan 4 kriteria sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan bertindak, hal tertentu, dan sebab yang halal. Akibatnya, kerugian yang timbul pada tahap prakontrak juga tidak dapat dituntut ganti rugi. Namun, perkembangan hukum kontrak modern mulai terlihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengadopsi asas itikat baik dan memungkinkan konsumen menuntut ganti rugi jika dirugikan oleh janji prakontrak, dan mewajibkan pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen sejak tahap penawaran. Hal ini menunjukkan potensi perkembangan hukum modern di Indonesia. Teori dan doktrin. Teori yang seperti injurious reliance theory dan doktrin promissory estoppel menunjukkan bahwa kesepakatan dapat mengikat meskipun belum memenuhi semua syarat formal, asalkan ada kerugian akibat ketidakjujuran salah satu pihak. Contoh kasusnya di Amerika Serikat dan Belanda yang menunjukkan bahwa pengadilan telah mengakui tuntutan ganti rugi pada tahap prakontrak, sementara di Indonesia hal ini masih terbatas. Kesimpulan, hukum kontrak terus berkembang, dipenuhi oleh kebutuhan masyarakat dan putusan pengadilan. Indonesia perlu mengadopsi prinsip modern seperti promissory estoppel dan asas itikat baik untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan sejak tahap prakontrak. Pembaruan hukum kontrak dapat dilakukan dengan memanfaatkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai landasan menuju kontrak yang lebih adil dan responsif. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja sekian dari saya penjelasan tentang tugas audiovisual ini.
Lebih kurang saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.